Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam hadirat-Nya. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka di kitab Yohanes pasal 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Saya akan bacakan ya. Inilah perintahku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Jadi Tuhan Yesus ini jelas-jelas, biasanya kan kalau Tuhan Yesus ngomong itu ya ngomong jaga perintah kan ya. Ngomong aja misalnya kasihlah ini ya. Tetapi ini jelas-jelas dia ngomong inilah perintahku. Berarti benar-benar ini mandatori ya, wajib. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini disampaikan Tuhan Yesus karena sebelumnya dia sudah pernah mengatakan mengenai dua hukum yang utama. Jadi dia kembali menegaskan bahwa dua itu sebetulnya ya bisa engkau alami kalau engkau melakukan perintah ini. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini sering dikatakan oleh Pak Abed, kalau engkau mengasihi yang kelihatan tidak bisa engkau mengasihi Tuhan. Kita buka saja ya, Matius 22 mengenai hukum yang utama. Matius 22, 36. Matius 22, 36. Kita nanti baca sampai 40. Matius 22 ayat 36. Saya bacakan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini perhatikan ya. Ini ngomong soal hukum Taurat ini. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Yahuwah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi di dalam Yohanes 15 itu ngomong kasihlah supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Karena sebelumnya di Matius ini 22:36 ayat yang ke-39, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kadang-kadang kasih kita mengasihi diri kita sendiri itu gak sempurna. Contohnya paling ekstrim, orang bunuh diri. Itu kan gak mengasihi dirinya sendiri. Dirinya sendiri dibunuh. Berarti kan dia membenci dirinya sendiri. Karena itu Yesus ngomong tadi, ini perintahku, kasih, saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Tetapi dua hukum utama ini ngomong soal Taurat tuh. Dan kitab Taurat pun kesimpulannya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dikatakan tadi Matius 22:40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, doktrin gereja, ya ini doktrin gereja ini ya, saya ngomong doktrin gereja, itu memisahkan perjanjian lama, perjanjian baru. Dan sebetulnya kalau secara alkitabiah tidak ada bedanya tuh lama dan baru itu, karena semuanya bicara mengenai kasih. Dari hukum Taurat pun tuh bicara mengenai kasih sebetulnya.
Tetapi karena orang-orang Yahudi salah memahaminya, sehingga yang mandes, yang tercetak di otaknya itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang nyetak di hati dan pikirannya orang Yahudi waktu itu. Sebetulnya hukum Taurat itu isinya juga kasih. Akhirnya dibikin dua kubu, perjanjian lama, perjanjian baru. Sebetulnya nggak ada di Alkitab itu yang ngomong perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada. Itu doktrin gereja. Pengertian bapak-bapak gereja waktu itu yang ada terpisah lama dan baru. Sebetulnya tidak ada bedanya. Kalau menandai zaman oke, tetapi sebetulnya kalau mengenai isinya itu sama, kasih. Bahkan di kitab Markus itu Markus menulis dengan lebih detail lagi. Markus 12 ayat 29. Ini apa kejadian yang sama ditulis oleh Matius sama Markus berbeda sedikit, ada tambahan di dalam yang kitab Markus. Kita baca Markus 12 ayat 29. Markus ini ditulis berdasarkan, kalau berdasarkan sejarah gereja ya, Markus ini ditulis berdasarkan ceritanya Petrus. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Yahuwa Tuhan kita, Yahuwa itu Esa. Nah, kita bayi ini dulu, bahwa Tuhan yang disembah orang Israel waktu itu Esa. Ayat 30 sama. Kasihlah Yahuwa Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tetapi Markus menulisnya ada tambahan di atasnya. Tuhan itu Esa, Yahuwa itu Esa. Coba kita lihat teks aslinya ya, yang dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 4. Ini teks dari hukum Taurat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Yahuwa itu Tuhan kita, Yahuwa itu Esa. Nah, ini makanya saya tadi ngomong, Markus menulis dengan lebih lengkap. Karena memang ayat aslinya itu seperti itu di dalam hukum Taurat. Dengarlah hai orang Israel, Yahuwa itu Tuhan kita, Yahuwa itu Esa. Ayat 5. Kasihlah Yahuwa Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini hukum Taurat yang dikutip oleh Tuhan Yesus untuk menjawab para ahli Taurat itu, untuk hukum yang pertama. Sedangkan hukum yang kedua itu tertulis dalam Imamat 19 ayat 17. Imamat 19 ayat 17 dan 18 kita akan baca. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahuwa. Jadi ketika dia menyampaikan perintah ini, kasihilah sesama manusia, ditutup dengan akulah Yahuwa. Yahuwa yang mana? Yang ditulis dalam ulangan 6 tadi. Yahuwa itu Esa. Berarti memang dua ayat ini nyambung sebetulnya. Jadi hukum Taurat itu isinya cinta, isinya kasih.
Nah itu hari ini kita mau bahas hukum Taurat yang penuh kasih, bukan hukum Taurat yang sangar itu, bukan. Karena ya tadi ayat 17, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tuhan ngomong urusan hati. Karena di hukum Tuhan diatur, kalau engkau nggak sengaja bikin orang mati, loh, tidak sengaja kan, berarti hatinya tidak membenci kan. Ada, kalau nggak sengaja, engkau lari, engkau pegang tanduk itu, tanduk mesbah Tuhan di bait suci itu, supaya tidak ada orang yang boleh menuntut balas karena kamu nggak sengaja bunuh. Karena di dalam hatimu tidak membenci orang itu. Jadi hukum Taurat itu bicara mengenai hati. Sebetulnya hukum Taurat tidak bicara mengenai aturan-aturan atau tidak. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Yang penting itu hatimu. Engkau tidak benci saudaramu, tetapi kasihilah sesama manusia. Mengasihi itu dengan apa? Dengan hati tentunya awalnya. Sebab ketika engkau membagi-bagi makanan, membagi-bagi uang, membagi-bagi harta, tapi hatimu tidak mengasihi, itu namanya pencitraan, bukan mengasihi. Mengasihi itu dengan hati, walaupun engkau punya cuma sekepal nasi, sekepal tepung, seperti janda di Sarfat itu, ketika dia memberikannya dengan ikhlas, itu namanya mengasihi. Kalau orang besok makan, besok mati, hari ini makan, besok mati, tidak mungkin ada namanya pencitraan. Kan itu janda di Sarfat itu, ketika dia mengasihkan rotinya kepada Elia, tentu dasarnya adalah kasih. Tidak mungkin ada dasar pencitraan, besok mau mati, kok buat apa pencitraan, besok mau mati. Ya tuh, pencitraan tuh kalau besok masih ada yang dia mau, itu pencitraan. Seperti saat ini mau ada pemilu, mau pilkada, pasti banyak pencitraan. Karena apa? Ada maunya. Tapi kalau orang besok sudah mau mati, nggak mungkin dia pencitraan. Kamu lihat di rumah sakit ya Bapak Ibu ya, di rumah sakit apalagi orang stadium akhir mau mati, nggak ada yang bengesan, yang pakai minyak rambut, nggak ada. Besok mau mati kok, buat apa? Lo ketok ganteng, ketok ayu, percuma besok mau mati. Nah, hukum Taurat sebetulnya bicara mengenai kasih, mengenai hati. Karena itu ayat 17, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hati. Hukum Taurat juga bicara mengenai hati. Seringkali doktrin gereja, bahkan sejak sekolah minggu kita diomong bahwa hukum Taurat itu ya mengenai aturan ini harus sesuai. Yang diutamakan itu kalau menyembelih kambing harus begini, ukurannya kemah harus begini. Yang ditonjolkan bukan mengasihinya, tetapi ketika Yesus ditanya oleh para ahli Taurat, dia tahu inti hukum Taurat itu bukan aturan. Inti hukum Taurat adalah hati, adalah kasih. Nah itu dia menjawab dengan tepat. Dua ayat ini dia kutip, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita mau lihat doktrin gereja, hukum Taurat itu ini aturannya, kemah harus begini, harus ada hari raya Pondok Daud, harus ada hari ini, harus ada hari raya ini. Semuanya ngomong soal aturan. Tapi aturan itu kehilangan nyawa. Sebab nyawanya adalah kasih sebetulnya. Jadi jelas ya dikatakan kan di ayat yang di Matius 22:40 tadi, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Tanakh. Jadi kalau kita baca kitab-kitab dalam perjanjian lama itu, hukum-hukum Taurat, kitab Nabi, semuanya tidak boleh meninggalkan yang namanya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kalau kita meninggalkan itu, kehilangan nyawa sudah. Itu akan jadi seperti aturan-aturan yang bersifat agamawi, gerejani. Jadi sudah bukan rohani lagi. Kalau kita bicara mengenai rohani,
semua hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi tidak boleh tidak, semuanya harus dikaitkan, harus digantungkan. Kata tadi apa? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita belajar semua hukum Taurat, semua kitab para nabi, itu harus digantungkan kepada yang namanya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Oh, penting Pak, menyembelih harus begini, harus dibuang darahnya. Tidak apa-apa, itu hanya sekedar aturan. Tapi kau tidak boleh kehilangan nyawanya. Nyawanya adalah kasih. Karena banyak orang dikatakan oleh Yesus, ahli Taurat itu, orang Farisi itu meletakkan kuk yang dia sendiri tak bisa menanggungnya. Karena apa? Aturan-aturan begitu ketat. Kalau Anda pernah mungkin beribadah di gereja lain, pasti akan rasanya beda sama yang di sini. Karena di sini sejak zaman Pak Imani dulu enteng loh. Ada nggak yang harus mau begini begitu? Nggak ada. Karena Pak Imani tahu inti dari seluruh ibadah kita itu adalah kasih. Kalau kita sudah mulai mengasih beban, mengasih kuk, kehilangan nyawa sudah. Ibadah kita itu hanya berupa agamawi saja, hanya berupa gerejani, hanya berupa liturgi saja. Sudah bukan antara kita dan Tuhan ada kasih. Kita kembali. Bapak Ibu tahu kan, kalau ngomong soal Taurat pasti terkait dengan yang namanya 10 hukum Tuhan, 10 perintah. Maka kalau kita dulu sekolah pelajaran agama ya, yang sekolah ya, ataupun sekolah minggu, pasti diajari ada 10 perintah Tuhan. Ayo kita baca Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 nanti. Keluaran 20 ayat 1. Kita tunggu dulu. Keluaran 20 ayat 1. Keluaran 20 ayat 1 saya bacakan. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Bahkan kalau dalam bahasa aslinya, Tuhan itu mengucapkan omongan-omongan ini. Tuhan mengucapkan perkataan-perkataan ini. Tidak ada ngomong perintah, tidak ada. Tetapi kita diajarkan oleh doktrin gereja, ini 10 perintah. Ya loh, yang sekolah pelajaran agama masih disuruh ngapalkan dong, ini 10 perintah. Tidak ada perkataan perintah di sini. Ini yang membuat kemudian keluar dikotomi itu, ini perjanjian lama yang penuh dengan perintah, perjanjian baru yang penuh dengan anugerah, ngomongnya gitu. Itu di gereja apa, doktrin gereja itu. Ini bukan 10 perintah, ini cuma isi hati Tuhan diungkapkan. Kalau saudara Bapak Ibu baca ini sampai pasal 20 sampai habis sampai 17, lalu kita masuk ke pasal 21, baca di rumah ya. Setelah mereka mendengar 10 isi hati Tuhan ini, orang Israel ngomong, Musa, aku gak tahan dengar suara Tuhan langsung. Kamu aja yang ngomong sama Tuhan, nanti kamu ngomong sama kami. Duh, kenapa? Apa isi 10 pernyataan Tuhan ini sehingga membuat orang Israel tidak tahan mendengarnya? Apakah perintah yang berat? Kita baca satu persatu. Ayat kedua.
Ini perintah yang pertama kalau kata pelajaran, kata doktrin gereja. Kalau saya ngomong, ini hasil Tuhan, isi hati Tuhan yang pertama. Akulah Yahuwa Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Ini perkenalan. Yang dikatakan perintah yang pertama ini isi hati Tuhan yang pertama. Dia ngomong, mengenalkan diri kepada umatnya. Akulah Yahuwa Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Perhatikan, kenapa Tuhan gak ngomong gini? Akulah Tuhan yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi, yang punya bumi dan seisinya, yang punya kuasa yang tidak terbantahkan. Kenapa gak ngomong gitu? Kan lebih powerful. Tuhan kenapa gak ngomong akulah El Shaddai seperti dia ngomong kepada Abraham? Kenapa dia ngomong akulah penebusmu, aku yang membeli engkau perbudakan. Israel kan budaknya Mesir waktu itu. Tuhan membeli dengan harga yang lunas, menjadi milik kepunyaannya. Tuhan tidak mau ngomong soal aku ini El Shaddai yang punya langit dan bumi. Enggak, dia ngomong aku ini yang membebaskan kamu, aku yang membeli kamu, aku pemilikmu yang baru. Tuhan sedang ngomong, aku dan kamu punya hubungan. Kalau saya, misalnya, bujangan saya ngomong, aku sama kamu pacaran ya, jangan ada cowok lain. Ya, gitu kan? Itu kira-kira perintah tuh kan? Nggak ada perintah. Itu hanya isi hati. Aku dan kamu punya hubungan ya, jangan engkau punya hubungan dengan yang lain. Itu saja isinya yang dikatakan perintah pertama ini. Aku dan kamu punya hubungan, punya sesuatu, jangan ada yang lain. Nah, tetapi orang Israel menangkapnya sebagai perintah, jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa begitu? Karena memang kenyataannya pada waktu itu di kemah-kemah mereka masih ada sembahan-sembahan yang lain, dan dia enggan melepaskan itu. Wajar enggak misalnya saya ngomong aku pacarmu ya, jangan ada cowok lain. Kalau dia tidak ada cowok lain, dengan santai, ya kamu ya jangan ada cewek lain, gitu ya. Tapi kalau dia punya cowok banyak, pasti berat. Waduh, yang satu punya Ferrari, yang satu punya Lamborghini, yang satu punya hotel, berat kan akhirnya. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Orang Israel tidak siap untuk menjalin hubungan dua arah dengan Yahuwa. Sehingga dia ngeri, wes Musa kalau ngomong di Tuhan, nanti ngomong be aku. Karena apa? Kalau orang ada cinta dua orang begini, tatapan mata saya memandang begini, ngerti lu? Kalau yang satunya jawabnya pinta-pintut bujuk, ngerti lu? Begitu pula orang Israel nggak mau akhirnya ngomong sendiri sama Tuhan dan sendiri, karena di dalam hatinya pinta-pintut. Padahal Tuhan nggak kasih perintah apa-apa. Wajar nggak sih kalau orang menjalin kasih terus ngomong jangan ada cowok lain, jangan ada cewek lain, wajar kan? Itu bukan perintah kan? Enggak kan? Karena apa? Di hatimu juga ada pikiran yang sama toh, jangan ada cewek lain loh. Sama kan? Bukan perintah loh, itu bukan. Itu hanya sebuah pernyataan bahwa aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, kamu mencintai aku ya, jangan cintai orang lain. Hanya seperti itu sebetulnya. Karena itu di ayat di dalam Ulangan 6 tadi Tuhan ngomong, aku ini Esa, aku ini satu-satunya loh ya, dari Tuhanmu, jangan ada Tuhan yang lain.
Itu penting disampaikan gitu oleh Markus itu, bahwa Tuhan itu asa loh, jangan ada yang lain. Kalau engkau mengasihi dia, ya kasihi dia saja. Jangan mengasihi Tuhan yang lain lagi. Sebab hubungannya itu bukan hubungan perintah, tetapi hubungan kasih, hubungan cinta. Jadi ketika pernyataan Tuhan yang pertama ini disampaikan, itu ngomongnya sebetulnya aku mencintai engkau, engkau cintai aku ya. Jangan ada yang lain di antara kita. Itu saja sebetulnya isinya. Tapi kalau orang Israel punya banyak dewa, ya dia mikirnya mau ruwet, ngadu. Nah ini yang gak isoknya dewa itu wes angin. Tapi kalau orang itu tulus ikhlas mencintai Tuhan, hanya satu-satunya Tuhan, akan menganggap pernyataan pertama ini bukan perintah, wajar Tuhan. Aku mengasihi engkau, engkau mengasihi aku. Bahkan kalau di dalam teks aslinya bahasa Ibrani, ketika Tuhan ngomong, jangan akulah Yahweh Tuhanmu, terus jangan ada Tuhan lain di hadapanku, itu sudah ngomong, jangan ada padamu, itu ngomong secara tunggal, bukan jamak. Jadi Tuhan itu ngomong kepada masing-masing pribadi, bukan kepada seluruh umat Israel, enggak. Dia ngomong kepada satu Musa, kepada Yosua, kepada Kaleb, kepada si A, si B, si C. Begitu pula saat ini, ketika saya bacakan, ketika akulah Yahweh Tuhanmu, itu sudah ngomong kepada satu-satu. Tuhanmu, 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 Tuhanmu. Jadi tidak ngomong soal bersama Anda, tunggal ini. Kalau dalam bahasa Ibrani itu orang dibedakan juga. Ketika ngomong kamu, itu kamu tunggal sama kamu banyak orang itu beda. Dan kalau kita baca teks aslinya ini ngomong soal tunggal. Jadi Tuhan ngomong itu satu dengan satu, satu dengan satu, satu dengan satu. Jadi pernyataan Tuhan yang pertama ini ngomong soal itu saja. I love you, do you love me, itu saja cuma. Kalau kau mencintai aku, jangan ada Tuhan yang lain. Pernyataan yang kedua, ayat keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Perhatikan, jangan membuat bagimu patung. Yo, saya ngomong kepada yang wanita dulu. Kalau cowokmu atau suamimu nggak punya kuil deh, tapi dia nyimpen fotonya tetanggamu yang cewek, mau nggak engkau? Nggak mau toh? Loh, kayak fotonya toh? Nggak. Karena itu Tuhan ngomong, jangan ada patung. Tuhan itu mah hiasan toh kok. Aku gak nyembah dia, jangan ada foto cewek lain. Tuhan ngomong gitu. Wajar toh? Perintah enggak itu? Enggak perintah. Tetapi kalau orang itu sudah enggak jujur, ternyata dia punya will atau punya pil yang lain, pasti bulet deh. Pasti anggap itu sebuah perintah lah. Pasti dia konsentrasinya pada ayat yang kelima. Jangan sujud kepada dia, karena aku membalas kepada orang-orang yang membenci aku. Tetapi orang yang jujur, yang hanya satu saja kekasihnya, dia akan perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Kenapa kok orang konsentrasi dengan Tuhan itu bisa menghukum lo? Kalau engkau nggak menyalahi dia, kenapa kamu bingung soal Tuhan menghukum? Kalau engkau mengasihi dia, engkau akan perhatian kepada Tuhan mengasihi engkau.
anak sekolah ya. Aduh, aku nanti takut deh sama guruku deh. Datang ini terus dirobek-robek ulanganku, dibuang, aku suruh keluar. Pikiran itu keluar pada orang yang bagaimana? Yang punya niat nyuntuh, yang nggak ada niat nyuntuh, punya pilihan gitu dah? Nggak ada. Kalau Anda tidak punya pikiran untuk menyeleweng kepada Tuhan yang lain, engkau tidak akan konsentrasi kepada Tuhan menghukum loh, Tuhan menghukum loh, Tuhan menghukum, tidak akan. Pikiranmu adalah Tuhan mengasihi aku mengasihi dia, dia mengasihi aku. Bapak-bapak yang pulang kerja telat, anak-anak sekolah yang pulang sekolah telat, kalau ada alasan yang baik, apakah kau takut mamamu marah anak-anak sekolah? Enggak, toh kau akan ngomong, nah tiba-tiba gurunya ada ekstra kurikuler tambahan, apa enggak ngamuk loh. Tapi kalau dia pergi main, mikir deh, berangkat pulang sekolah sudah main aku seneni mamaku, ya gitu kan? Karena dia berbuat yang benar, berbuat yang baik. Tidak mungkin kalau dia mikir aku akan dihukum, tidak mungkin. Pikirannya adalah selalu aku akan dikasihi, aku akan dicintai. Jadi pernyataan Tuhan yang kedua ini, atau yang disebut gereja itu perintah yang kedua, padahal bukan perintah atau ini sebetulnya. Wajar toh orang kalau mencintai, mengasihi itu jangan ada foto cewek lain, wajar kan? Apakah itu perintah? Tidak usah diomongin pun kamu harus ngerti sendiri dong, itu bukan perintah kok. Hatimu sudah gak mau pengen nyimpan cewek lain pasti. Begitu pula cewek gak mungkin ingin menyimpan fotonya cowok lain sudah. Karena apa? Hatimu sudah tertuju pada yang satu itu saja. Ini bukan perintah sebetulnya. Ini hanya isi hati Tuhan. Karena kalau kita mencermati 10 pernyataan Tuhan ini dengan tadi itu semuanya harus tergantung pada kasih Tuhan dan kasih sesama. Ini sudah bukan perintah lagi. Bagian yang ketiga, ayat 7. Jangan menyebut nama Yahuwah Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahuwah akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, kira-kira nih orang cita-citaan macet ya. Engkau dipanggil sayang sana enggak? Jangan. Bayangkan ya, dengarkan ini ya. Yang kau salah lah, panggil aja Inem ya misalnya. Inem. Sekarang kau dipanggil gitu kan? Coba, kau panggil sayang. Yang. Ini juga mau sepatuku. Yang. Panggil yang. Rasain enggak? Walaupun sayang, kalau nadanya nyetak, nyentai, enak enggak hidupnya? Enggak tahu. Baru panggil Inem ya, dengan penuh sayang. Enak kan didengar kan? Honey, darling, dear. Tapi nek bentak-bentak, mau enggak Anda di situ? Sayangku, enak. Sayangku, langsung teman. Pakai sepatu. Sayangku, matamu dikendi. Ayo. Wajar enggak ini kalau Tuhan ngomong? Jangan nyebut namaku dengan tidak hormat. Orang yang saling mencintai wajar enggak ini? Wajar kan? Apakah itu perintah? Enggak. Kalau Anda punya kekasih, Anda ini disebut namamu atau disebut panggilanmu dengan penuh sayang toh. Jenengnya namanya misalnya Anton. Mas Anton kan seneng. Mas Anton, ini masuk pacar ngomongin ngono. Nah Tuhan ini ngomong, kalau kau mengasihi aku, masa kamu akan menyebut namaku dengan sia-sia, dengan tidak hormat? Apakah itu perintah? Enggak, itu hanya isi hati Tuhan. Aku panggil sing sayang kok. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Senang kalau dia dikatakan begitu. Yesus kok jahat Tuhan? Jangan. Itu berarti kamu tidak cinta dia. Kalau engkau cinta sama Tuhan, dengan sendirinya, ya saya ngomong, dengan sendirinya engkau akan menyebut namanya dengan penuh kasih sayang. Apakah perintah? Bukan. Jangan menyebut nama Yahuwah Tuhanmu dengan sembarangan. Ini bukan perintah.
Ini hanya isi hatinya kekasih kita ngomong, panggilan aku dengan sayang ya. Kira-kira begitu kalau kayak bahasa gaul saat ini. Itu bukan perintah. Bagian keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahuwa Tuhanmu. Maka jangan melakukan satu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahuwa menjadi langit dan bumi, menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahuwa memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kalau saya sama mantan pacar saya ini, waktu zaman dulu saya masih pacaran, saya ngomong, Mei, Sabtu nanti aku datang ke tempatmu ya, jangan ada acara lain. Ayo, wajar enggak? Wajar enggak kalau orang menyayangi gitu, kepingin punya waktu khusus dengan yang dikasih? Wajar enggak? Kalau engkau enggak cinta sama cowok itu, aku ada rapat deh, besok aku pulangin kantornya telat aku. Gak bisa, datang mau tahun depan ya, aku setiap Sabtu rapat sekarang ini. Nek cinta, ya aku siap. Janji jam 6, jam 4 sudah dandan ayu. Ya toh? Apakah merasa itu perintah? Enggak. Begitu pula ini, kalau engkau menggantungkan isi yang katanya sebuah perintah ini kepada hukum kasih tadi, engkau akan merasakannya hanya sebagai apa? Tuhan hendak janjian sama aku, kekasihku mau janjian sama aku di hari Sabat. Aku tak sindirkan acara-acara yang lain. Aku mau mendahulukan kekasihku. Itu sebetulnya isi hati Tuhan. Sebab tadi saya baca kita kan, pada kedua hukum itu, hukum kasih kepada Tuhan dan hukum kasih kepada manusia, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau ini kita kaitkan kepada dua hukum itu, Tuhan itu cuma sebetulnya mau janjian waktu khusus. Zaman sekarang mau menyebutnya quality time, untuk ketemu sama aku di hari yang Sabat itu. Kalau kita memandang itu sebagai isi hati Tuhan, isi cintanya Tuhan kepada kita nggak akan tertekan untuk hari Minggu gini datang ibadah. Atau kalau kita pakai hari Sabtu, boleh hari Sabtu kita ibadah. Intinya di mana kita menyabatkan hari itu, kita nggak akan keberatan, kita nggak akan tertekan. Aduh, aku diajak lencer ya, sampai teman-teman kantorku, tapi kekasih hatiku pengen ketemu. Siapa? Tuhan Yesus. Milih mana? Ya tergantung isi hatimu, mengasihi teman kantormu apakah Tuhan Yesus. Kalau kau mengasihi teman kantormu akan merasa berat, perintah ini berat. Tapi kalau kau mengasihi Yesus, ini bukan perintah. Kekasihku ngajak janjian kan. Ayo, kalau ada yang diapeli ya mau enggak engkau diajak ketemu sama tetanggamu? Enggak mau kan? Sorry yo, aku diapeli yang dijak ngelomong yang PP. Mbak tolak kan? Mbak tolak karena apa? Engkau mencintai dia. Begitu pula dengan hari Sabat, itu hanya isi hatinya Tuhan. Sayangku, aku ingin punya waktu berduaan dengan engkau. Maukah engkau mengkuduskan hari Sabat untuk kita berdua? Kira-kira seperti itu isi hatinya Tuhan. Jadi itu bukan perintah dong. Kalau ada orang diapeli merasa itu perintah, dipikir dulu lagi lah, mungkin itu bukan pacarmu, mungkin gak cinta sama dia. Bukan perintah itu keinginan untuk bertemu secara pribadi. Sudah 4 ya, yang katanya doktrin gereja 4 perintah ya. Sekarang yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 12 ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahuwa Tuhanmu kepada.
hormati ayahmu dan ibumu. Apakah kau disuruh menghormati ayah dan ibunya tetanggamu? Enggak loh. Ayah ibumu itu loh asal usulmu. Saya juga ada punya teman yang lahirnya di Benjeng. Benjeng itu mana Lamongan ya? Benjeng. Gresik ya? Iya, Benjeng ya. Ilo-iloan tuh, mau Benjeng. Dia mau gitu loh, ngamuk. Masa terhingga Benjeng kok, Benjeng loh. Karena apa? Karena Benjeng itu adalah asalku, aku dilahirkan di sana. Artinya sebetulnya secara otomatis orang itu menghargai asal usulnya. Kalau kita lahir di Surabaya, orang banyak Surabaya kita ngamuk loh. Gak terima, gak Kota Pahlawan deh, cuma main-main. Maka ditambahin susi, tambahin ngerti. Artinya, kalau seseorang menghargai dirimu, dia akan menghargai asal usul. Asal usul kita apakah Benjeng, apakah Surabaya, apakah Gresik? Enggak. Asal usul kita itu orang tua kita. Kehormatan orang tuamu adalah kehormatanmu. Ada orang yang kemelindi, orang tuanya orang desa, dia sudah kaya di kota, dia tidak mengakui orang tuanya. Karena apa? Dia malu, orang tuanya nggak berharga. Artinya apa? Yang dia pentingkan memang harga dirinya, dia bukan orang tua, harga dirinya adalah dia. Tetapi sebetulnya manusia harga dirinya itu ya asalmu. Coba engkau anak Raffi Ahmad, pasti anak Raffi, gitu pasti kan. Karena engkau bangga dengan orang tuamu. Tapi sebetulnya orang tua itu adalah kehormatanmu, sebab itu dari dirimu. Ketika Tuhan mengungkapkan isi hatinya, hormati ayah ibumu, itu sebetulnya dia sedang menyuruh kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika engkau mengasihi orang tua, ketika engkau menghormati orang tua, sebetulnya engkau sedang mengasihi dirimu sendiri. Engkau sedang mengasihi, sedang menghormati dirimu sendiri. Sebab itu cikal bakalmu, asal usulmu. Saya masih ingat di tahun 80-an ketika saya masih SD, nek benci mbek koncone itu aneh ngono. Yang didono bapake. Oh, anake Bambang, oh anake Bejo gitu ya. Bambang kiper gitu ya, Bambang pencoleng kayak gitu misalnya ya. Yang didono bapake, kenapa? Aku ngirono kamu, tapi ngirono asal usulmu. Jadi ketika Tuhan ngomong hormati ayah dan ibumu, itu sebetulnya dia sedang menghargai kita. Kalau kita menggantungkannya di dalam hukum kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sebetulnya ketika engkau menghormati ayah ibumu, engkau sedang menghormati, sedang mengasihi dirimu sendiri. Kalau seseorang menghormati orang tuanya, yakin tidak mungkin orang itu bunuh diri. Gampang kalau akan dia menghormati sebelum diri, lapor bapaknya di situ, Pak, aku yang bunuh diri. Oleh tak? Pasti tidak boleh. Banyak orang bunuh diri, dan kasus-kasus bunuh diri dia nulis, Bapak, Ibu, mohon maaf ya, aku nggak kuat sudah aku mati. Aslinya dia mengasihi sesuatu yang lain lebih daripada orang tuanya. Kalau dia mengasihi orang tuanya, dia tidak mungkin lebih baik daripada bunuh diri pulang kampung mau pengen orang tuanya. Sebetulnya ini juga bukan perintah. Kalau engkau menghormati orang tuamu, engkau sedang menghormati dirimu sendiri. Gak percaya? Ayo, para wanita ini nanti kalau dipacari sudah 2-3 tahun, kepingin enggak kamu ngomong cowokmu, Mas, aku kapan kok lama? Kepingin toh?
Karena apa? Kamu ketemu dengan orang tuaku. Mintaan aku, dalam tradisi Cina, saya dulu bawa kalung ya. Nanti mama saya kalungi dia, dikasih kalung sebagai tanda tak ikat ya kamu yang jadi calon mantuku gitu. Sebetulnya ini dalam rangka seperti itu. Ayo, cewek-cewek seneng gak kalau didatangi orang tuamu, ditemui sama orang tuanya cowokmu? Seneng kan? Karena apa? Ya ini hormati ayah ibumu ini. Seneng kan? Itu harga dirimu. Jadi ketika Tuhan ngomong hormati ayah dan ibumu, sebetulnya Tuhan sedang menghormati engkau. Jangan itu sebagai sesuatu yang berat. Jangan. Kalau engkau tidak cinta dengan Tuhan, itu berat. Tapi kalau engkau cinta sama Tuhan, engkau akan seperti seorang cewek yang menanti-nantikan dilamar cowokmu. Engkau akan menghormati orang tuamu. Contohnya apa? Kamu tidak bisa kawin dengan aku, kamu tidak ketemu orang tua. Betul ya? Betul kan? Artinya apa? Itu adalah kehormatanmu. Begitulah Tuhan mempelai kita. Itu ngomong sama kita, hormati ayah ibumu. Artinya Tuhan Yesus sedang menghormati kita. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Yesus, ini jadi perintah yang berat akhirnya, jadi perintah yang kelima. Tapi kalau engkau mengasihi Yesus, ini bukan perintah, ini isi hati Tuhan yang kelima. Cintanya Tuhan yang kelima kepadaku, yaitu Dia menghargai aku, yaitu dengan aku menghormati orang tua. Ada seorang si A lah sebut biasanya, dia suka kepada si B. Karena tidak berani dia, takut ngomong cinta kepada si B, dia nemui si C. Si C ini temannya si B. Dijak makan, dijak apa, ujung-ujungnya apa? Aku sampai pesan ya, aku sayang dengan kamu. Nah, si C ini cuma jadi batu loncatan. Tapi hatinya kepada dia. Nah, sebetulnya ketika Tuhan itu mau menghormati ayah dan ibu, itu sebetulnya engkau ini menjadi sesuatu saluran untuk dia menghormati orang tuamu. Aku tidak cuma mencintai engkau, aku juga menghormati orang tua. Nanti kalau yang punya pak cowok datang bawa oleh-oleh, kalau cowok yang menghormati engkau, dia akan bawa ini buat kamu, ini buat papa mamamu, martabak. Itu satu tanda. Ya, yang cewek-cewek ini ya, nanti kalau ada cowok datang bawa sesuatu, kalau dia nggak lupa bawa sesuatu buat orang tuamu, dia sedang menghormati engkau. Bukan loh, kok bapakku jadi lebih gede sih, papa nggak yang cilik. Jangan, itu dia sedang menghormati engkau. Begitu pula Tuhan ketika menghormati ayah dan ibumu, itu dia sedang menghormati engkau. Orang tuamu masih tak perhatikan, apalagi kamu sayang. Nah gitu kira-kira bahasanya Tuhan. Jadi hal yang kelima ini ya, kalau kamu mencintai Tuhan, jangan jadi beban. Wah, waktunya cepat sekali. Lanjut yang keenam, jangan membunuh. Kalau disingkat, jangan membenci, cintailah saja. Gitu kan? Jangan marah, cintai. Jangan berzina. Artinya apa? Jangan selingkuh. Jangan kau mengkhianati cinta kita. 15, jangan mencuri. Artinya juga gitu. Jangan kau benci sama orang itu, kau curi. Jangan kau jahat sama orang itu. Kasih dia, cintai dia. Jangan mengucapkan dusta dengan sesamamu. Itu tidak sama. Jangan kau benci, cintai, ngomong yang jujur. 17, jangan menginginkan rumah sesamamu dan sebagainya. Itu juga sama. Jangan kau membenci, cintai.
Jadi berikutnya ini, 5 hal yang berikutnya ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Itu sebetulnya dengan kata lain engkau harus mengasihi, mencintai dia, mengasihi dia. Contoh, jangan membunuh temanmu. Artinya kan kasih orang temanmu. Jangan berzina selingkuh, kasih orang istrimu, kasih orang suamimu. Kalau engkau berzina selingkuh, engkau nggak mengasihi suamimu atau istrimu. Jangan mencuri, kalau engkau mencuri barangnya dia, artinya engkau nggak mengasihi dia. Jangan bojok, kalau engkau bojok bikin dia dihukum toh, kan bojok, kalau bojok dia dihukum kan. Berarti kamu nggak mengasihi dia. Jangan mengingini, jangan apapun milik temanmu mbok ini, mbok iri, berarti kamu nggak cinta sama dia. Isinya cuma begitu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. 5 hal yang terakhir ini isinya cuma begitu. Jangan membenci, cintailah. Jadi yang dikatakan 10 perintah itu sebetulnya itu 10 cara untuk mengasihi Tuhan dan manusia. Itu bukan perintah. Kalau hatimu penuh dengan cinta, kalau hatimu penuh dengan kasih, engkau akan menganggap itu semua sebagai cara untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu adalah sebuah tips. Itu sebuah nasihat. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan, bagaimana engkau mengasihi sesama. Yohanes 15 ayat 9. Waktunya kurang 5 menit, sudah selesaikan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi ketika dia menyemangati kita untuk saling mengasihi, untuk mengasihi Tuhan, tujuannya cuma satu. Tuhan itu tidak egois, tujuannya satu. Tinggallah di dalam kasihku. Dia tuh menginginkan kita tinggal di dalam kasihnya dia. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bagaimana hidupmu saat ini Bapak Ibu Saudara? Bahagia atau setengah bahagia? Atau bahagiamu penuh? Kalau engkau ingin bahagiamu, sukacitamu penuh, jangan perlakukan perintah Tuhan itu sebagai perintah. Perlakukan itu sebagai isi hati Tuhan. Maka engkau akan tinggal di dalam kasih-Nya dan sukacitanya tinggal di dalam kamu. Dan sukacitamu akan penuh. Tetapi kalau engkau menganggap ini semua perintah yang berat, perintah dari tuanku yang jahat, seperti orang yang dikasih 1 talenta, engkau akan memikul kuk itu dengan berat. Wah, Yesus ngomong, pikulah kuk yang daripadaku karena ini ringan dan enak. Kalau engkau mengasihi Yesus, engkau meletakkan, menggantungkan semua perintah yang ada di dalam Alkitab ini dalam rangka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, engkau akan tinggal di dalam kasih-Nya dan sukacita Tuhan tinggal di dalam dan sukacitamu akan menjadi penuh. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen menjalaninya dengan doktrin-doktrin gereja, dengan agamawi, bukan dengan cinta. Pada Taurat Tuhan ini Taurat cinta. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara ngeh soal yang saya sampaikan hari ini, saudara akan memandangnya sebagai isi hati Tuhan yang penuh dengan cinta. Anda tidak akan merasa berat lagi melakukannya. Dan kalau Anda memahami itu, engkau akan tinggal di dalam kasih-Nya. Sukacitanya akan tinggal di dalam dan sukacitamu akan menjadi penuh. Bonus yang terakhir, Yohanes 21 ayat 15.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Perhatikan Tuhan Yesus ketika ketemu Simon Petrus. Apakah dia membahas, Simon duduk sini ya, kita bahas bagaimana caranya supaya ke depan kamu tidak menyangkal aku lagi. Apakah Tuhan ngomong gitu? Tidak penting apakah engkau pandai bermain musik, tidak penting apakah engkau pandai berkhotbah, tidak penting engkau pandai memimpin pujian, tidak penting apakah engkau pandai berdoa, apakah penyembahanmu 5 jam, 3 jam, tidak penting. Bagi Tuhan adalah apakah engkau mengasihi aku. Itu yang terpenting. Lihat audisinya Petrus dengan Tuhan Yesus. 3 kali pertanyaannya sama. Apakah engkau mengasihi aku? Sebab kalau engkau mengasihi Tuhan, maka dari Kejadian sampai Wahyu itu akan berubah warna. Yang tadinya hitam, hukum-hukum perintah-perintah yang berat, itu akan jadi pink. Cintanya Tuhan, cintanya Tuhan, cintanya Tuhan. Kalau isi hatimu bukan cinta, kalau isi hatimu bukan kasih, sia-sia semuanya. Karena itu Rasul Paulus ngomong, walaupun kau bisa bahasa malaikat, walaupun kau memberikan dirimu dibakar, kalau tidak ada kasih, sia-sia. Yesus pun ngomong, nggak penting Simon kau pernah menyangkali aku, nggak penting kau nggak bisa gini, nggak bisa begini, nggak bisa begini. Aku tanya kepadamu, apakah kau mengasihi aku? Pagi hari ini, pertanyaan yang sama kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Kita tutup dalam doa. Bapa di dalam kasih Kristus, ajar kami merasakan hati kami masing-masing, Bapa. Ajar kami menyelidiki hati kami. Apakah kami mengasihi Engkau, Tuhan? Roh Kudus tolong masing-masing pribadi, supaya kami menyadari isi hati kami ini apa sebetulnya. Tuhan, tolonglah kami, ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami seperti Daud yang menganggap semua firman itu pelita bagi kaki kami. Itu bukan perintah yang berat, itu pelita, itu cara untuk kami mengasihi-Mu, Tuhan. Ajar kami mengasihi, mencintai firman-Mu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, tahu isi hati-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu pagi hari ini, Tuhan, diceritakan kepada kami bahwa isi hati-Mu itu cinta kepada kami masing-masing pribadi, Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu pagi ini boleh memutuskan apakah kami mencintai Engkau, Tuhan. Roh Kudus tolong kami masing-masing pribadi. Limpahi kami dengan cinta-Mu, Tuhan. Karena kami tidak bisa mencintai kalau Engkau tidak lebih dahulu mencintai kami. Cintai kami, Tuhan. Ajar kami merasakan cinta-Mu, dan ajar kami mulai mencintai Engkau kembali. Ajar kami mencintai sesama-Mu, Tuhan, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Hamba-Mu selesai bicara, tapi cinta-Mu terus mengalir kepada masing-masing pribadi, membuat hati mereka diperbarui, membuat hati semua yang mendengar berbunga-bunga karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih, Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus